Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan. Iya, udah. Nah, silahkan. Hmm. Ustaz, saya ingin bertanya, satu, bagaimana cara gadai emas itu sesuai syariat? Gadai emas sesuai syariat. Iya. Terus, ini Ustaz, pengalaman sedekah. Saya pribadi kan pengen banget namanya sedekah itu tanpa diucapkan terima kasih dari si penerima. Cuma seringkali yang terjadi itu adalah mereka tuh memberikan doa buat kita, Ustaz. Doanya yang macam-macam, diantaranya moga anaknya soleh, dan hartanya berlimpah. Ya. Itu sikap kita sebenarnya gimana, Ustaz? Nah, Apakah mengamini atau ditinggalkan atau bagaimana? baik. Terus mohon doanya, Ustaz. Insya Allah saya berniat untuk bulan depan itu dari hasil usaha saya ini sepertiga saya ingin dibagi pertama untuk saya pribadi, sepertiga lagi untuk saya kembalikan modal, dan sepertiga lagi untuk saya sedekahkan. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Jazakallahu khair Ustaz Amin. atas jawaban dan doanya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Bagaimana cara gadai syariat atau gadai yang sesuai dengan syariat? Jadi gadai itu akad turunan. Ada akad utang, lalu turunannya itu gadai. Sehingga kalau tidak ada yang pertama, ini tidak ada ya. Tiba-tiba orang ngasih emas ke kita. Pak, saya gadaikan emas ini ke Bapak. Tapi Bapak nggak usah ngasih uang ke saya. Ini bukan gadai, nanti jadinya wadiah. Saya titip emas. Tapi kalau gadai, akad utamanya adalah utang. Pak, saya butuh duit sekian. Saya utang, nanti saya gadaikan emas ini. Sehingga posisi emas sebagai barang gadai itu turunan dari akad utang. Maka kalau kita bicara bagaimana gadai yang sesuai syariah, yaitu sama bagaimana cara utang yang sesuai syariah. Gadai syariah itu sama dengan utang yang sesuai syariah. Utang sesuai syariah gimana? Tidak ada kelebihan. Intinya kan ini ya. Tidak ada kelebihan atau tidak ada riba. Sehingga gadai syariah adalah gadai yang tidak ada riba. Nggak ada riba. Nah, kapan sebuah utang itu menghasilkan riba? Jika dia menghasilkan manfaat. Sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad utang yang menghasilkan manfaat statusnya adalah riba. Baik. Sehingga Anda boleh melakukan transaksi gadai tapi nggak ada keuntungan sama sekali. Nah terus nanti nggak dapat apa-apa. Ya memang seperti itu. Sama sebagaimana Anda ngutangi. Anda nggak boleh dapat apa-apa. Kalau biaya administrasi gimana? Jika itu disengaja sehingga membuka program gadai ya, membuka produk gadai di masyarakat sengaja untuk cari untung, berarti Anda sengaja cari untung dalam akad utang. Nggak boleh itu. Ya emang niatnya kayak gitu, pengennya dapat untung. Itu sudah salah dari niat. Gadai syariat itu tidak boleh dapat keuntungan hukum asalnya. Baik dari administrasi, baik dari mungkin ada hadiah yang dikasihkan oleh para debitur, orang-orang yang utang itu. Nggak boleh sama sekali. Niat dari awal, kalau mau membuka gadai syariat, berarti tidak boleh ada keinginan untuk cari untung. Waktu workshop, ya kalau nggak salah ini di Medan ya. Saya ngisi workshop tentang masalah fikih jual beli. Selesai acara, ada salah satu jamaah, ada salah satu peserta yang datang. Dia menyampaikan, Pak, setelah saya mengikuti workshop ini, saya punya pandangan bagus. Ingin membuka unit usaha baru, yang sesuai syariah. Terus saya tanya, apa Pak? Saya mau buka gadai syariah. Kayaknya kok prospek. Terus saya sampaikan, Bapak kalau buka gadai syariah, nanti Bapak nggak punya keuntungan. Loh kok bisa? Ya namanya gadai itu kan turunan utang. Jika orang ngutangi orang lain,
niat dari awal ingin cari untung, baik dari administrasinya atau dari apapun namanya, nanti biaya penitipan dan seterusnya. Memang dia niatnya dari awal untuk cari untung. Ini sudah gagal dari awal. Sudah nggak syar'i dari awal. Dia berarti mau melakukan kegiatan sosial, memberi utang ke orang lain, tapi niat dari awal ingin komersil. Kegiatan sosial, tapi niatnya komersil. Nggak boleh yang kayak gitu. Makanya jamaah, kalau ingin buka gadai yang syariah, berarti gadai tanpa untung. Ya. Kalau Anda siap seperti ini, gadai tanpa untung, silahkan. Anda siap dengan gadai tanpa untung, silahkan. Tapi kalau Anda niat dari awal membuka pegadaian dengan ingin mendapatkan keuntungan, ya maka ini termasuk di antara praktek yang terlarang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya, Anda bertanya tentang bagaimana cara sedekah biar nggak dapat ucapan terima kasih. Ya sedekah rahasia ya. Gimana Pak sedekah rahasia? Transfer tapi nggak ngomong sama orang yang pemilik rekening. Wah, kurang asik kalau kayak gitu. Nah, itulah salah satu di antara ujian ikhlas. Kalau Anda bisa seperti itu, insya Allah menjadi sedekah rahasia. Ada salah satu ahli bait ya, Husain bin Ali, Ibnu Abidin, ya Zainul Abidin, bukan Ibnu Abidin ya, Zainul Abidin. Beliau rahimahullah itu termasuk di antara ulama, tokoh masyarakat. Tapi nggak pernah kelihatan ngasih donasi, ngasih sumbangan. Sampai dinyatakan bahwasanya Zainul Abidin, kunna nusayyidu, walakinna nubakhilu. Kami menganggap beliau itu pemimpin, imam. Tapi kami menyebut beliau itu orang bakhil. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Dan pada saat jenazahnya dimandikan, ada ngapal di punggungnya, bekas. Yang itu hanya akan terjadi ketika orang itu sering manggul sesuatu. Akhirnya setelah diselidiki, Masya Allah, begitu beliau meninggal dunia, banyak orang miskin di kota itu yang mereka kehilangan sesuatu. Kehilangan apa? Jadi setiap pagi mereka ketika buka pintu rumah, itu ada bahan makanan di depan rumah. Begitu Zainul Abidin ini meninggal dunia, maka sudah tidak ada lagi bahan makanan itu. Akhirnya diketahui, oh ternyata selama ini beliaulah yang ngasih sedekah rahasia malam hari. Gak ada orang yang tahu. Dibagikan kepada fakir miskin. Masya Allah. Tayyib. Nah kita mau melakukan seperti itu sangat mungkin dengan cara ya tadi transfer tapi diam-diam, atau ngasih ke seseorang tapi diam-diam ya, sehingga orangnya nggak tahu kalau itu kita yang ngasih. Terus bagaimana kalau orangnya tahu dan beliau mendoakan? Ya jangan langsung ditinggal pergi, nggak sopan nanti jadinya. Ya ketika didoakan semoga rezekinya lancar, semoga anaknya soleh soleha, semoga ini. Anda silakan mengaminkan dan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih atas doanya. Semoga Anda juga mendapatkan yang sama. Amin walaka bimithlin. Amin, semoga Anda juga mendapatkan yang sama. Wallahu a'lam. Nah.